Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallim. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita masih memberikan banyak kenikmatan. Mudah-mudahan kumpulnya kita hari ini bagian amal soleh kita yang menjadi pahala buat kita. Salam dan salawat semoga curah junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, para sahabat dan para pimpinan segala zaman. Ya, saya terpaksa tadi itu mikir gimana caranya bikin pantun dalam waktu singkat. Ya, jadi alhamdulillah dalam waktu singkat saya bisa juga bikin pantun ya. Oh itu pantun orasi itu. Ikan bawal buah terong. Lu jual gua borong. Bukan di sini. Ya, naik delman ke pasar ikan. Beli bandeng campurin teri. Ayah datang siap berkolaborasi dengan tuan. Nyok kita naikin upah dengan harmonisasi dan berseri-seri. Bisa juga deh. Tadi gelisah saya soalnya waktu belum jadi-jadi. Ya, yang saya hormati para dinas Kadisnaker DKI, Bapak Andriansah, Dr. Andes Andriansah SHMH. Ini luar biasa. Para dinas ini kalau ada masalah gampang ditemuin sehingga masalah bisa segera diselesaikan. Ya, tepuk tangan buat para dinas. Saya berharap menjadi PJS gubernur sebetulnya. Biar urusan buruh nu enteng gitu ya kan. Yang saya hormati Ketua Umum DW Kadin atau yang mewakili Bapak Hotlan Panjaitan, Ketua Umum DPP Apindo DKI Bapak Dr. Solihin SHMH. Kemudian yang saya hormati Bapak Deputi Direktur BPJS WHDKI Bapak Dr. Eko Nugrianto. Kemudian para direksi BUMD. Yang saya hormati juga para ketua-ketua Serikat Pekerja Sahabat yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Yang saya hormati Ketua DPD DKI Bapak Yusuf Suprapto, sudah cocok untuk jadi gubernur. Ini yang saya hormati Bapak ada Ketua DPD Jabar Bapak Muhammad Sidarta dan Bapak Dewa yang hari ini, dan para ketua DPC dan para ketua PUK dan undangan yang hari ini beserta reng-rengannya. Ya, memang saat ini kita ini setiap tahun selalu ada ya sedikit keributan lah masalah upah ya. Saya nggak tahu udah berapa puluh tahun kita mengalami seperti ini. Ini kan masalah sederhana sebetulnya. Ya betul lah tadi ada pengusaha, ada buruh, ada itu.
Terus masalah upah sebetulnya sederhana. Upah minimum sudah ada teorinya. Ada ahli gizi, ada teori-teori yang lain. Ada para pakar, itu mudah dibuat. Ya. Misalkan kebetulan di Indonesia ini ada juga usaha yang besar, ada yang kecil. Dan upah minimum karena sudah terlanjur naik gaji itu adalah dengan cara menaikkan upah minimum, maka setiap tahun akan begini terus. Ini harus diakhiri, Pak. Enggak mungkin begini terus. Para pejabat pemerintah sudah sering mengatakan bahwa upah minimum itu adalah jaring pengaman. Jadi kenaikan upah itu hanya karena nilai rupiahnya turun gitu. Bahkan kalau nilai rupiah naik, upah itu bisa turun, upah minimum. Itu logika dasarnya. Tapi karena sekarang ini upah ini sudah dijadikan standar untuk naik gaji, akhirnya seluruh tatanan itu rusak. Perusahaan-perusahaan besar turun ke bawah, perusahaan yang kecil setengah mati, dan nggak mungkin mampu gitu. Makanya waktu kemarin itu ada di Undang-Undang 13 ada upah sektoral, itu sebenarnya ada filosofinya. Ya. Kan upah minimum itu siapapun orang Indonesia itu harus memenuhi, kan itu ada dulu fisik minimum, itu kan harus dipenuhi. Ya, dia mau kerja dimanapun, pangkatnya apapun harus dipenuhi. Nah itu diatur dan ngitungnya juga gampang. Nah kemudian setelah itu ada kemajuan bangsa sehingga kehidupan meningkat. Nah itu juga dihitung bagaimana menentukan upahnya itu. Sekarang apakah pekerja informal apakah tidak berhak untuk ada upah minimum? Berapa buat mereka? Kemudian ada perusahaan besar, berapa yang layak? Itu semua yang ngatur adalah negara seharusnya, pemerintah. Karena disitulah kita bernegara. Kewajiban utama penanggung jawab utama itulah ada negara, pemerintah. Kemudian dalam undang-undang dasar sudah disebutkan semua hak warga negara, kewajiban dan hak kan. Dan untuk pengaturan dengan pekerja dan pengusaha ada namanya hubungan industrial yang sudah diatur juga dalam LKS ya, tripartit. Kan itu bahasanya dalam undang-undang itu indah itu. Itu adalah untuk berkonsultasi, berkomunikasi dan bermusyawarah. Masa sih yang gini nggak bisa diselesaikan? Gitu ya. Itu yang jadi masalah. Kemudian saya sempat mencoba kenapa sih ini terjadi? Ini hasil perenungan ya. Setelah saya tanya kesana kemari ya, bahwa ini adalah kegagalan bagaimana pemerintah membuat satu kebijakan yang bisa diterima oleh semua pihak. Kalau itu dibicarakan terus, insya Allah selesai. Karena ketika ini tidak berhasil, ada yang harus ada yang harus bertanggung jawab ketidakberhasilan itu. Kita ini nggak jelas, ketika ada ketidakberhasilan siapa yang bertanggung jawab? Ya, misalkan
muncul Undang-Undang 13. Waktu itu seingat saya diprotes oleh buruh dan oleh pengusaha. Kemudian direvisi lagi oleh Omnibus Law. Buruh demo terus. Ya artinya dalam membuat itu ada kegagalan di situ. Kenapa kami demo? Kalau orang dasarnya adil, sebetulnya sederhana. Kan intinya adil, pengusaha juga ingin untung, buruh juga ingin punya pendapatan yang layak, yang bisa sejahtera. Kan sederhana itu. Saya yakin pengusaha juga nggak semuanya ya ada pengusaha hitam, ada pengusaha yang bagus. Pengusaha hitam sedikit sebetulnya, tapi ini jadi biang kerok kan gitu. Akhirnya karena yang mengaturnya juga tidak bisa, akhirnya ya begini sekarang. Nah saran saya, menurut saya ini DKI udah bagus lah, bisa kolaborasi, bisa ini. Coba kita selesaikan. Saya pernah bertemu dengan Pak Suharyadi. Waktu kita dialog, sempat waktu itu ada titik gampang, ada titik temu waktu itu. Udah Pak, kita dulu aja yang nyelesain. Karena dari pemerintah pusat ini bukan DKI Pak. Karena ini kebijakan dari pusat ya. Di pusatnya nggak bisa memimpin Pak. Nggak bisa memimpin katakanlah LKS itu kan LKS itu ketuanya menteri. Tapi kan menteri tidak pernah memimpin itu. Dikasihin ke level eselon 3. Coba. Ya. Harusnya ini masalah penting, masalah nasional. Dan yang menunggu itu seluruh pegawai di Indonesia. Katakanlah ada 50 jutaan dengan istrinya kurang lebih 150-an. Saya pernah berbicara dengan seorang menteri. Ya. Itu makanya hasil perenungan saya itu kira-kira kalau bahasa ilmunya hipotesanya benar. Jadi gini Pak, ada kecurigaan ya dari kecurigaan bahwa pengusaha buruh ini mau menang sendiri, kira-kira gitu ya. Nah kemudian waktu itu saya ngobrol begini dia, kenapa sih ini kok nggak ketemu? Iya Pak Arief, ini kan buruhnya arogan. Kalau berunding, kalau nggak cocok walk out. Sehingga ya begini akhirnya. Sehingga diputuskan dengan kekuasaan. Nah, saya bilang loh Pak, yang memimpin perundingannya siapa? Buruh walk out pasti ada alasannya. Ya kalau cara mimpinnya, misalkan kita buka rapat, kita berbicara revisi Undang-Undang 13. Sejak 2006, ketika bicara revisi Undang-Undang 13, selalu diprotes oleh buruh, selalu membuat demo besar-besaran. Kan bisa dong bicaranya. Mari kita bicarakan gimana dunia usaha sekarang. Kalau waktu itu ya, perjalanannya ketika berbicara kita revisi Undang-Undang 13 langsung dari buruh kami interupsi, kami walk out, kurang gitu. Ya jangan begitu terus dong mimpinnya. Oke teman-teman, mari kita berbicara pengusaha buruh, kita berbicara dunia usaha. Ini kesulitan dunia usaha sekarang begini, kesulitan buruh begini, gimana nih ketemunya? Kan bisa ketemu nanti. Oh ini ada undang-undangnya nih. Jadi yang revisi ini, revisi pasal ini sebenarnya gimana nih enaknya? Kan begitu. Itu tidak terjadi. Makanya ketika saya bertemu dengan Menteri kemudian berbicara itu, oh berarti ada kesalahpahaman. Jadi ada kebodohan di situ gitu loh. Ada kebodohan cara memimpin. Ini kan seni memimpin itu. Ya.
anggota Dewan Pengupahan atau anggota Dewan atau LKS itu semuanya SK Presiden, dipimpin oleh menteri langsung. Nah, ada hal-hal penting di situ bisa diselesaikan, pasti bisa lah kalau mau. Kalau kita buktikan, coba kita dengan pengusaha lah. Nanti kita coba ya. Hanya saja sekarang ini sudah terlalu tajam ininya. Undang-Undang 11 itu sudah terlalu jauh dari cara membuatnya juga itu ada ketidakadilan. Harus kita akui lah, ketika membuat draft itu kan tidak hanya pengusaha yang dilibatkan. Ya, kita membuat draft, padahal undang-undang mengamanahkan asas keterbukaan itu mulai dari perencanaan, penyusunan itu sudah dilibatkan semua pihak. Kalau dari perencanaan penyusunan draftnya sudah dilibatkan, itu insya Allah nggak akan ada masalah, gitu loh. Nah, ini kenapa waktu itu mungkin pemerintah kemudian hanya pengusaha saja? Karena ada stigma, dengan buruh pasti nggak ketemu. Ya kalau mimpinnya bodoh cara gitu, ya nggak ketemu. Inilah yang kejadiannya kurang lebih. Ya, maka ada ketidakadilan pasti ada perlawanan. Kira-kira begitu. Ya, kebetulan ini sambutan, jadi saya nggak boleh panjang-panjang. Ya, ini satu lagi saja. Jadi ini buat kita ya, buat teman-teman yang kita saat ini sudah berkali-kali unjuk rasa untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, dengan berbagai alasan. Tetapi karena kita masih kurang kompak, ya, masih takut PHK, maka kekuatan kita tidak imbang, ya, kira-kira gitu. Makanya mudah-mudahanlah ke depan apa yang dimulai dari DKI sebutkan kolaborasi, Pak. Kemarin kebetulan Pak Suharyadi nelpon kepada kami di KSPSI untuk coba membicarakan masalah-masalah ini. Karena kalau masalah ini seperti ini terus, sepertinya negara nggak akan kondusif lah. Ya. Semua dengan cara kekuatan dan kesenang-menangan. Mudah-mudahan antara kolaborasi ini bisa kita coba, ya, antara pengusaha dan buruh terutama, Pak, kita diskusi lah. Setelah itu datang ke pemerintah, ya, apa yang menjadi kesamaan dan perbedaan dan lain-lain, saya pikir bisa kita coba selesaikan. Ya, kebetulan di sini ada para pengusaha, Kadin dan Apindo, saya pikir sudah cukup lah itu. Mungkin itu saja dari kami, mohon maaf bila ada kurang dan salahnya. Pantunnya juga cukup sampai satu saja, karena buat pantun tidak sederhana. Ya, mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Selamat Rakerda, mudah-mudahan upah di DKI sesuai dengan harapan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bung Arief tahan dulu sebentar untuk membuka acara secara simbolisasi dengan memukul gong, tapi mohon izin kepada Bapak Kadis, Bung Yusuf, Bapak Haji Solihin, Bapak Hotlan dan juga Bapak Eko untuk mengiringi ke atas panggung untuk dibuka secara resmi Rakerda FSP LEM SPSI DKI Jakarta tahun 2022. Ini yang mukul gongnya saya serahkan Pak Andriansyah. Oke. Jadi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rakerda
FSLM SPSI DPD DKI Jakarta dengan resmi dibuka. Terima kasih.